الله أكبر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت
وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. يا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis shihah wal quwwah was salamah wal barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Mukarram Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi LCMA, yang insyaallah pada pagi hari ini akan memberikan ilmunya kepada kita semua dengan kajian kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan kita dapat mengikutinya dengan seksama sehingga apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita fahami. Yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Jami Al-Wiqayah khusus Mukarram Ustadz Nurjaya Kusuma SOSI beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Wiqayah Jagakarsa Mukarram Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi. Yang kami hormati Imam sholat subuh kita Mukarram Ustadz Bapak Haji Mursyidin. Yang kami hormati para asatidah, para hujaj, para jamaah Masjid Jami Al-Wiqayah yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan sama-sama kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kaki kita dijadikan sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilipat gandakan pahalanya. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita ikuti kajian kuliah subuh kita pagi hari ini, marilah sama-sama kita awali kegiatan kita dengan pembacaan salawat dustur yang pada subuh hari ini dimohonkan kepada Mukarram Ustadz Insinyur Haji Homsin, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفحر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati syifa wa sahah wassalamah wal afiyah wal barakah wassa'adah fid darain wal maghfirah lana wa li abaina wa li jami'i aqaribina wal man haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khassa liman anfaqa malahu fi masjid al-wiqayah wa ila rahmarhum majidiman wa majidis marhum majibain marhum majimadani bin ajibuang wa usunihim wa pura'ihim wa bihadin yahu bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu al-ashiratu an ba'liz zuhadi wa hum alladhina ihtaqaru dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra dharuratihim. Man adhnaba dhanban ay tahmiluhu wa huwa yadhaq ay wal halu annahu yafrah bitahammulihi fa inna Allaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki li anna haqqahu ayandama wa yastaghfirullaha ta'ala lidzalika. Wa man ata'a wa huwa yabki haya'an minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilka ta'ati fa inna allaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaq ay yafrahu ghayatal farhi li husuli matlubihi wa huwa afullahi ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Wiqayah, di antaranya Ustaz Haji Ahmadi, Ustaz Haji Mursidin, Ustaz Nurjaya, Ustaz Erlambang, Ustaz Haji Makmun, Bapak Haji Marianto, Ustaz Haji Mehmet, Ustaz Abdurrahman, orang tua kita Bapak Haji Nasir, akhirnya Ustaz Haji Riyadun Najahin,
Ustaz Haji Hamsin, Ustaz Iqbal, Bapak Haji Muhammad Husin, dan para asatid lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya yang tempoh hari yang ke-9 itu tentang orang yang berbuat maksiat. Adam berbuat maksiat tapi karena nafsu untuk makan buah khuldi. Karena sebab nafsu maka dimaafkan. Tapi kalau setan, iblis bukan nafsu lagi, dia sombong, maka wakana minal kafirin, ya. Jadi kalau sombong itu repot, ya. Tapi kalau nafsu aja ya masih mudah dimaafkan. Baik, selanjutnya an ba'diz zuhad, dari sebagian orang-orang zuhud. Zuhad, orang yang zuhud. Siapa orang zuhud? Wahum alladzina ihtaqarud dunya. Mereka yang menghina dunia. Artinya mereka tidak ada perhatian kepada dunia. Itu namanya zuhud. Ya. Zuhud, duitnya ada tapi kagak dimasukin dalam hati, itu zuhud namanya. Ya. Tapi kalau nggak punya apa-apa, dia lagi zuhud, itu memang kagak punya. Ya. Jadi zuhud itu orang yang ihtaqarud dunya, meremehkan dunia, namanya orang zuhud. Walam yubalu biha, mereka tidak memperhatikan tentang dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim, bahkan mereka mengambil dunia sekedar keperluannya saja, namanya zuhud, ya. Jadi diambil dunia cuman sekedarnya saja, ya. Bukan untuk menjadi tujuannya. Nah, dia mengatakan man aznaba dzanban, barang siapa yang berbuat dosa, ay tahmiluhu, nah itu dia menanggung perbuatan dosa, wa huwa yadhaq, dalam keadaan berbuat dosa dia tertawa. Ay wal halu anau yafrah bitahammuli, keadaan orang itu dalam keadaan senang ketika dia berbuat dosa. Ada nggak yang berbuat dosa sambil ketawa? Ada nggak? Ya? Nah, orang yang berbuat dosa sambil tertawa. Fa inna Allah, sesungguhnya Allah, yudkhiluhun nar, Allah masukkan dia ke dalam api neraka, wa huwa yabki, dalam keadaan dia nangis. Dulu di dunia berbuat maksiat sambil ketawa-ketawa. Ntar ketika dia mati, Allah masukkan ke dalam neraka dalam keadaan dia nangis. Ya. Pokoknya li'anna haqqahu ayandama, karena hak bagi orang yang berbuat dosa harusnya menyesal. Bukannya ketawa-ketawa, bukannya bangga. Harusnya menyesal. Wa yastaghfirullaha lidzalika. Yang kedua, dan dia beristighfar kepada Allah. Itu yang bagus. Bukan dia bangga, ya, di dalam berbuat dosa. Itu kata sebagian orang-orang yang ahli zuhud. Supaya dia menyesal dan beristighfar.
Kebalikannya waman ata'a, dan barang siapa yang taat, wa huwa yabki, dalam keadaan taatnya dia nangis. Nangisnya kenapa? Hayaan minallahi ta'ala, karena malu kepada Allah. Allah berikan nikmat yang begitu banyak yang nggak bisa dihitung, tapi dia taatnya masih sedikit. Malu dia kepada Allah, dia nangis. Nah itu. Wa khaufan minhu ta'ala ala taksiri fi tilka ta'ah. Yang kedua, dalam keadaan dia takut. Dalam keadaan dia taat dan dia takut. Jangan sampai taatnya itu kurang. Tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang begini, fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhak. Allah masukkan dia ke dalam surga dalam keadaan dia tertawa. Ayyafrahu, girang. Oh yatal farhi, dalam puncaknya kegembiraan. Mengapa? Lihusuli matlubihi, karena telah sampai apa yang dia cari. Wahwa aflullahi ta'ala, yaitu afullah, ampunan Allah telah dia dapati. Jadi lihat, yang taat nangis, yang berbuat maksiat girang. Nah kita di mana nih? Ya? Apakah kita termasuk yang berbuat maksiat girang, atau termasuk yang taat tapi dalam keadaan nangis? Nangis bukan arti dia nggak bahagia. Nangis yang pertama, dia merasa bahwa ibadah yang dia lakukan belum sempurna. Dia malu kepada Allah. Sementara Allah memberikan nikmat kepada dia sangat banyak. Yang kedua, di dalam ibadahnya dikhawatirkan tidak sempurna. Sedangkan Allah memberikan apa saja tanpa diminta pun dikasih. Akhirnya timbul rasa malu. Kayak kita sama orang lah. Ya, orang berbuat baik sama kita malu kan, nyakitinnya. Nah, gitu ya. Jadi orang yang berbuat maksiat dalam keadaan tertawa, nanti di akhirat Allah masukkan ke neraka dalam keadaan dia nangis. Kebalikannya, orang yang taat kepada Allah dalam keadaan dia menangis, nanti Allah masukkan dia ke dalam surga dalam keadaan dia tertawa. Ini kan masalah ghaib, ya, masalah iman, masalah hidup sesudah kehidupan di dunia. Jadi kalau kita perhatiin, hidup di dunia ini sangat sebentar. Nggak ada yang kita banggai. Kita penyakit corona aja udah payah banget. Nggak ada yang bisa. Semua raja, presiden, jenderal, konglomerat, sebanyak apapun duitnya, nggak sanggup. Itu segitu kecilnya itu dunia. Apa yang kita banggai? Banggalah kalau kita bisa berbuat baik kepada Allah. Maksudnya supaya kita taat kepada Allah. Baik. Wal maqalatu al-hadiyata asyrata an ba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah, ay auliyai. Ahli hikmah maksudnya wali Allah, ya. Orang yang omongannya bagus. Apa katanya? La tahqiru dhunuba sighara. La tahqiru, jangan kamu meremehkan al-dhunuba, dosa-dosa, as-sighara, yang kecil.
Jadi istilahnya ada dosa kecil, ada dosa besar. Istilah. Ya. Kalau dosa kecil kita berbuat baik, dihapus dosanya. Ya, karena kata Allah, innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sesungguhnya perbuatan yang hasanah menghapus perbuatan yang sayyi'ah. Itu dosa kecil. Ya, kita wudu semua yang dilakukan oleh anggota wudu kita, perbuatan dosa, ketika kita wudu hilang semua. Itu namanya dosa kecil. Ada yang namanya dosa besar. Dosa besar harus dengan tobat. Tobat itu yang pertama harus menyesal. Satu. Yang kedua harus niat untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga diisi hari-harinya dengan ibadah. Itu kalau hak Allah. Kalau hak manusia tambahin satu lagi. Minta maaf sama orang itu. Berarti dosa kepada orang lebih sulit untuk bertobatnya daripada dosa kepada Allah. Dosa kita kepada Allah kapan saja kita bertobat, Allah ampunin. Kapan saja, mau siang, mau malam. Sebesar apa saja. Andai kata Nabi, dosamu sebesar langit dan bumi. Kemudian kamu bertobat, maka Allah akan berikan ampunan lebih luas dari langit dan bumi. Jadi dosa kita kepada Allah gampang tobatnya. Yang sulit kalau dosa kita kepada manusia. Kita harus minta maaf sama orang itu. Kalau orang itu masih ada, kalau nggak ada, atau ada tapi dia nggak maafin, repot. Dosa sama orang macam-macam. Ada sebab kita sakitin badannya, atau sebab kita jelek-jelekin kehormatannya, atau sebab kita ambil hartanya. Itu termasuk dosa kepada manusia. Dan itu bertobatnya repot. Jadi ini kita harus lebih hati-hati lagi. Dosa kita kepada manusia. Nah, jangan kamu meremehkan dosa kecil. Ya. La ta'du'a sigharan. Jangan engkau merasa, dosa kecil, biarin aja. Nah, la ta'du'a, jangan kamu anggap itu kecil. Fa innaha, sesungguhnya dosa kecil itu tatasya'abu minhal dzunubul kibar. Dia akan bercabang-cabang menjadi dosa besar. Awalnya dosanya kecil, tapi sering dikerjain lama-lama bercabang-cabang menjadi dosa besar. Ya. Jadi kalau dia meremehkan dengan mengatakan dosa kecil biarin aja. Dosa kecil biarin aja. Nah, karena terus menerus dia melakukan dosa kecil, dikhawatirkan yang kecil ini akan beralih menjadi besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka shighar. Dan bisa saja kemurkaan Allah terjadi pada dosa kecil. Ya. Itu yang waktu Nabi lewat di kuburan, kata Nabi, ini orang yang dikubur lagi disiksa. Nabi dengar. Tapi dia disiksa bukan karena dosa besar. Sebab karena dia tidak bersih di dalam ceboknya. Kencingnya, ceboknya kagak bersih. Kan anggapan kita remeh kan? Gitu.
Jadi supaya kita jaga, apalagi ini kita yang rajin hadir di majelis taklim, ya, jangan meremehkan dosa kecil. Ya. Mungkin bagi orang lain dosa kecil biarin aja. Iya bagi mereka, tapi bagi kita enggak. Kenapa? Karena kalau sudah meremehkan, dikhawatirkan akan berkembang, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bisa menjadi dosa besar. Baik. Wal maqalah as-saniyata asyrata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la sigharata ma'al israr fa innaha bil muwazabati 'alaiha ta'zumu fa tasiru kabiratan la saghirata. Tidak ada yang namanya dosa kecil ma'al israr. Al-israr itu melakukan terus menerus. Jadi walaupun dia dosa kecil, tapi kalau dia melakukannya terus menerus, maka namanya la shaghirah. Itu bukan dosa kecil. Kenapa? Karena ma'al israr. Ma'al israr itu maksudnya dia melakukan terus menerus, sengajain. Fa innaha, sesungguhnya dosa kecil itu bil muwazabati 'alaiha, karena dia lakukannya terus menerus, ta'zumu, maka menjadi besar, fatasiru kabiratan, maka menjadi dosa besar. Ini pentingnya kita menjaga dosa kecil. Jangan sampai kita meremehkan. Wa aidan innaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan. Begitu juga kalau dia punya azimah untuk melakukan dosa kecil secara terus-menerus, maka dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Karena ada istidamah. Istidamah itu dawam, terus-menerus. Yang tadinya kecil karena dilakukan terus-menerus, maka bisa berubah menjadi besar. Fa inna niyatal mar'i, sesungguhnya niat manusia fil ma'asi, di dalam berbuat maksiat, kanat maksiatan, maka dianggap itu adalah maksiat. Jadi niat seseorang di dalam berbuat maksiat, itu sudah dianggap maksiat. Ya. Makanya disuruh kita niat yang baik-baik. Ya. Tapi kalau berbuat dosa, itu sesuai dengan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan dosa satu, ya balasannya satu. Tapi kalau kebaikan, kita melakukan kebaikan satu, maka bisa dilipat gandakan oleh Allah. Menjadi 10, menjadi 700, menjadi tidak terbilang. Tapi kalau sayiat, satu. Nggak dilipatin. Lihat tuh, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kabiratan ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar yang selalu diikuti dengan istighfar. Jadi kalau selalu dia beristighfar terus menerus, maka dosanya menjadi kecil. Ya, la kabirah, tidak ada dosa besar ma'a istighfar, kalau selalu dia beristighfar. Makanya kita disuruh beristighfar dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan apa saja, walaupun kita nggak berbuat dosa, tetap diperintahkan untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Jadi kalau kita beristighfar, kita dapat semua kenikmatan dunia,
harta, anak. Bahkan orang yang pengen punya anak, khususnya anak laki, maka supaya banyak-banyak beristighfar. Sebelum bikinnya, ya, kalau udah jadi percuma. Ya. Sebelum bikinnya banyak beristighfar. Nanti Allah akan berikan dia anak laki. Cobain dan ada nggak yang masih punya bini muda, ya? Yang masih punya anak, ya. Jadi kalau pengen anak laki, sebelum bikinnya beristighfar. Sampai terus sampai hamil, sampai mau beranak terus beristighfar. Ya. Nanti Allah akan berikan dia anak laki. Dan itu udah banyak yang praktekin dan berhasil. Karena Allah yang suruh tuh supaya beristighfar. Itu manfaatnya itu beristighfar. Makanya ketika orang berbuat dosa terus dia beristighfar, maka dianggap dosanya nggak ada. Tapi ada ulama mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfar. Istighfar kita masih memerlukan istighfar lagi. Mengapa? Karena istighfar kita masih di mulut, belum diikuti dengan hati. Makanya perlu istighfar lagi untuk bisa beristighfar. Mudah kita astagfirullah, mudah. Nggak perempuan astagfirullah, tapi matanya nggak kemana-mana, tetap aja. Nah, itu istighfarnya perlu istighfar lagi. Itu sebenarnya udah bagus, tapi masih perlu diperbaiki lagi. At-taubatu bisyurutiha, yaitu taubat dengan syarat-syaratnya. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ati. Karena tobat itu menghapus bekas-bekas kesalahan. Wa in kanat kabiratan, meskipun dosanya besar. Jadi orang kalau sudah tobat, habis semua dosanya. Habis sama sekali. Nggak ada bekas. Lihat tuh. Kemudian dia melakukan lagi, baru tertulis lagi dosa. Dia tobat lagi. Habis lagi terhapus. Insyaallah ya Allah begitu mudahnya itu memberikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Nah, karena tobat itu menghapus semua. Menghapus semua. Nah, kalau dia sudah tobat, maka dosa-dosa dia itu yang puluhan tahun habis. Nol. Ketika dia mati, langsung masuk surga. Ya. Makanya kesempatan kita bertobat. Ini jangan pakai entar-entar ya. Ya kalau dimentar-entar boleh aja, cuman ngerinya keburu mati gitu. Ya. Padahal Allah memberikan begitu kemudahan kepada kita. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kamu semua, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman. Ya. Manusia tidak ada yang nggak punya salah. Semua manusia. Kullu bani adama khata'un. Semua. Semua itu dalam arti kata 99% asal manusia pasti ada kekurangannya. Fa inna taubata tamhu atharal khati'ah. Sesungguhnya taubat itu menghapus bekas-bekas kesalahan. Hadal hadis ad-Dailami an Ibni Abbas, lakin bitaklimil Jum'ah al-akhirah alal ula. Baik. Asalisa asyara qila hammul arifi as-sana'u. Ay muradul arif billahi as-sana' ala Allah. Hammu itu kegelisahan bagi orang-orang al-arif. Al-arif itu orang yang
kenal Allah, namanya al-arif. Maka suka kita dengar al-arifu billah. Ya, orang yang tahu tentang Allah. Dia hamnya itu keinginannya setiap hari as-sana'u, hanya memuji-muji Allah. Ay muradul arifi billah as-sana'u ala Allah ta'ala. Hanya untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bijamili sifatihi. Dengan semua sifat-sifat Allah yang bagus-bagus. Ya. Jadi hanya pujian saja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Wahamuz zahidi. Keinginan orang yang zahid, ad-du'a'u, hanya berdoa. Ay muradul mu'radi anil zahid an qadil hajah minad dunya biqalbihi ad-du'a. Yaitu orang-orang zahid, keinginannya hanya berdoa. Berdoa dari batas keperluannya dengan dunia, dan berdoanya biqalbihi, dengan hatinya. Jadi orang-orang zahid itu dia nggak minta kepada orang. Makanya ada istilah yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu mengira dia orang kaya. Minat ta'afu, karena dia menjaga dirinya. Itu di zaman sahabat Nabi ada sekitar 400 orang yang tinggal di Masjid Nabawi. Namanya Ashabus Suffah. 400 orang di Masjid Nabawi. Nggak punya istri, nggak punya keluarga. Pekerjaannya hanya ibadah. Kalau ada panggilan perang, perang. Kalau enggak, ya di masjid aja. Sholat, puasa, zikir. Orang kasih diambil. Orang enggak kasih, dia kagak minta. Sehingga orang yang tidak tahu mengira dia orang kaya. Mengapa? Minat ta'affuf. Karena iffah. Dijaga harga dirinya dari minta-minta kepada manusia. Maka Nabi kalau lagi pidato, kata Nabi, no sahabatmu no di masjid bawain makanan. Makanya ada yang bawain makanan, ada yang bawain korma. Korma itu ditaruh di sekitar masjid, digantung-gantung. Jadi kalau dia pengen makan, digeprak aja, ya. Baru makan. Gak ada semuanya itu. Tapi makannya juga nggak banyak juga. Ya. Kalau model kita taruh di masjid seharian habis. Ya. Oh dia enggak. Ya. Orang kasih dimakan, nggak dikasih dia kagak minta. Itu orang-orang zuhud tuh. Ya. Makanya hamnya itu keinginan di hati hanya doa saja, minta kepada Allah. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa at-tadarru'u ila Allah Ta'ala bisu'ali ma indahu minal khair, yaitu memohon kepada Allah untuk meminta kebaikan-kebaikan semata-mata hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini udah derajat tinggi. Ya. Kalau kita belum sampai sini iman kita, ya. Oh dia udah derajat tinggi lah, ya. Dia kagak perhatiin orang, yang diingat hanya Allah. Li'anna hammal arifi rabbahu, karena keinginan orang arif kepada Tuhannya la thawaba wala jannah. Orang arif itu dia tidak mengharapkan pahala dan tidak mengharapkan surga.
Tuh lihat tuh. Makanya dia hanya memuji saja. Jadi memujinya bukan karena pengen pahala atau bukan karena supaya masuk surga. Makanya Rabi'ah Al-Adawiyah dia mengatakan, andai kata tidak ada surga, tidak ada neraka, tetap aku beribadah. So kita ini kalau nggak ada neraka, nggak ada surga, ibadah nggak? Karena ibadah kita ini masih ngarepin surga, ya. Tapi kalau mereka udah nggak ngarepin surga, nggak ngarepin pahala, dia hanya memuji-muji Allah saja. Ini derajat yang paling tinggi. Makanya dia nggak pernah kecewa. Nah kalau kita kadang-kadang kecewa karena kita masih pamrih, masih ngarepin dunia. Kita belajar supaya menjadi orang pintar, betul kan? Ya. Kalau udah pintar harus punya banyak duit. Ya. Akhirnya karena niatnya belajar supaya banyak duit, maka akhirnya melenceng. Kenapa? Karena niat belajarnya bukan karena Allah. Jadi dokter begitu juga, supaya duitnya banyak. Akhirnya dia sewenang-wenang di dalam melakukan prakteknya. Jadi pedagang begitu juga karena niatnya. Niat. Karena kita harus perbaharui itu niat. Kita belajar itu niatnya untuk apa? Kalau kita niatnya semata-mata untuk mencari ridho Allah, udah aman. Jadi andai kata ada terjadi apa-apa, nggak ada masalah. Karena apa? Karena yang kita cari semata-mata ridho Allah. Nah orang arif begitu juga. Dia memuji-muji Allah, nggak ada harapan. Maksudnya dia nggak mengharap supaya mendapatkan pahala. Dan dia nggak mengharap supaya masuk surga. Yang penting dia bisa memuji kepada Allah. Wahamu zahid nafsahu. Nah, sedangkan orang arif keinginannya hanya Allah. Allah saja. Sedangkan zahid keinginannya buat dirinya. Ay manfaata nafsihi minas thawabi wal jannah. Yaitu dia ingin mendapatkan manfaat buat dirinya berupa pahala, berupa surga. Fafarqun baina man himmatuhul huru wa man himmatuhu raf'us sutur. Beda orang yang keinginannya hanya ingin bidadari dengan orang yang keinginannya supaya dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita masuk surga ini pengen bidadari enggak? Nah, itu lain. Kalau al-arif dia nggak pikirin gitu lah. Namun kita boleh kita ibadah karena untuk mendapat pahala, boleh. Kita beribadah supaya masuk surga, boleh. Ya. Tapi derajat yang paling tinggi ibadah saja. Nggak mengharapkan surga, nggak mengharapkan pahala, dan tidak takut masuk neraka. Ibadah saja. Itu yang paling tinggi derajatnya. Tapi boleh kita beribadah untuk supaya masuk surga, supaya dihindari dari neraka. Dah, baik. Jazakallahu khair jazak. Kita sampaikan pada guru kita mukarram Ustaz Bapak Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi LCMA yang telah memberikan ilmunya kepada kita dengan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebelum dibuka termin pertanyaan, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah buat para guru kita, yang Al-Mukarram Ustaz Haji Hashim dan juga Al-Mukarram Ustaz Haji Imam Wahyudi yang saat ini sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan barokah dari suratul Fatihah akan memberikan kesembuhan kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Hashim dan Ustaz Haji Imam Wahyudi sehingga bisa beraktivitas ibadah dan juga memberikan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan pada guru kita. Yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengacungkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kiai, tidak ada kaitannya dengan materi yang tadi disampaikan, tapi terkait dengan masalah ibadah. Dimana kalau kita lagi sedang sholat, kemudian posisi kita berada di depan, di barisan awal. Terus pada atahiyat terakhir, perut kita kayak kepengen mengeluarkan gas gitu ya. Mengeluarkan gas. Mungkin jamaah juga sering merasakan seperti ini. Ya cuman malu mungkin mengungkapkannya. Nah ini pada saat-saat mau terakhir, mau salam, kepengen mengeluarkan gas. Apa itu kita keluarkan, apa itu kita tahan? Itu satu. Yang kedua, kan di dalam sholat kita harus membaca bacaan-bacaan sholat. Di saat imam baca setelah Al-Fatihah mungkin membaca surat Sabihis atau juga surat Ad-Din, itu pada terakhir biasanya setelah Suhufi Ibrahim wa Musa ada yang menganjurkan untuk membaca apa itu? Ya, alaihi wassalam itu. Terus juga dalam surat Ad-Din juga terakhir juga ada tulisan kalimat terakhir kita juga harus disuruh dianjurkan atau tidak untuk membaca bala wa anal kamina sayyidin. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong penjelasannya. Ya Pak Kiai, beliau tadi bertanya yang pertama, apabila ketika sedang sholat dan dia berada di sop paling depan atau di sop depan, kemudian merasa perutnya sakit, ingin buang angin gitu ya. Nah, apakah itu dibuang saja anginnya atau ditahan sampai selesai? Nah, kemudian yang kedua, dalam ketika imam membaca surat Al-A'la atau As-Sabbihisma Rabbikal A'la, di akhir ayat itu ada Suhufi Ibrahim wa Musa. Kemudian surat Ad-Din juga alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, di situ biasanya imam berhenti sejenak, kemudian jamaah yang paham mereka akan menjawab alaihi wassalam untuk surat Al-A'la, kemudian surat Ad-Din bala wa na'ala dzalika minasyahidin. Nah, apakah itu diperbolehkan gitu ya? Dan apakah memang itu dibaca atau gimana? Ya, terima kasih. Yang pertama, memang kita dilarang menahan kencing, menahan kentut lagi sholat. Ya. Jadi kalau bisa kita buang aja dulu daripada ditahan-tahan, ya. Jadi sakit. Tapi kalau memang dia pikir biarin aku tahan, bisa, nggak apa-apa. Cuman kalau dia nahan kan khusyuknya hilang. Kekhusyukannya dalam sholat menahan supaya nggak kentut, nggak kencing, itu kekhusyukannya jadi hilang, jadi was-was. Nah kalau memang apalagi sholat di rumah, batalin aja. Kecuali kalau sholat berjamaah umpamanya, ya kalau memang dia sanggup untuk menahannya dan nggak ada apa-apa, ya kagak apa-apa ditahan. Tapi sebenarnya dilarang menahan. Dari segi kesehatan juga bagus kan, ya. Kita kentut tuh yang bagusnya langsung dibuang. Karena kalau kita tahan kentut, nanti tuh kentut nggak keluar-keluar. Jadi bagus orang kalau masih bisa kentut, bagus lah. Nah, beruntung lah. Ya. Udah bisa kentut ditahan-tahan lagi. Ya. Ntar giliran mau kentut gak bisa, nanti ke dokter, jutaan bayarnya. Ya. Jadi hukumnya dilarang menahan kentut dan kencing. Tapi kalau memang dia bisa menahannya dan tidak mengganggu, boleh. Baik. Yang kedua,
Apa tadi? Oh iya, Surat Al-A'la dan Atin. bacaan itu memang ada. Bala wa ana ala zalika minasyahidin ada. Dalam khatam Quran itu ada begitu. Enggak apa-apa emang apa. Memang disunahkan kalau kita baca Quran ketemu ayat yang berkaitan dengan sorga, kita minta sorga. Ada ayat berkaitan dengan neraka, kita minta perlindungan dari api neraka. Ada perintahnya. Ya. Jadi dibaca begitu. Seperti khatam Quran kan ada kan? Ya. Kalau dalam sholat gitu kayak, Iya. berarti boleh kayak ya. Iya, dalam sholat juga begitu juga. Ya. Dalam sholat begitu juga. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tetap bahasa nyari. Karena itu yang dianjurkan begitu. Rasulullah begitu lagi sholat ada ayat yang berkaitan dengan surga, Rasulullah minta surga. Ayat yang berkaitan dengan neraka, Allah minta perlindungan dari api neraka. Dalam sholat. Nggak apa-apa. Cuman karena kita nggak terbiasa aja. Udah. Kalau surat Al-A'la itu Kiai, alaihi masalam gitu Kiai ya jawabannya. Atau alaihi salam atau alaihi masalam. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, iya. Jawabannya. Lanjutannya. Iya. Memang kalau di kampung saya tuh setiap Jumat tuh ada tuh di masjid tuh. Ramai anak-anak tuh pada nyebutin gitu. Sampai nungguin gitu. Kapan nih? Ya, alaihi salam, alaihi masalam. Ya terserah lah mau bilangin gimana aja. Habis bagaimana? Ya berarti boleh Kiai ya. Dijawab dalam keadaan sholat gitu Kiai ya. Setelah imam membaca ayat tersebut, kemudian jamaah menjawabnya alaihi salam atau alaihi masalam. Berarti diperbolehkan dalam keadaan sholat. Baik. Cukup ya. Ya. Baik para hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin cukup 2 pertanyaan tadi yang sudah diwakilkan oleh jamaah kita. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya wawasan keilmuan keagamaan kita, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan istiqomah dan juga dengan penuh keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan berdoa yang dipimpin oleh guru kita. Saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وكفى مسين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.